Bismillahirrahmanirrahim. Ala man abana zidna rajulan sukhna ala manahu Jemaah sunatu ala ala wa ala syekhna syekh min zuwar ala hadina qul sallallahu hadratin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Fala'natullahi 'alal kafirin. Falamma ja'a, maka ketika datang hum pada mereka alladzina kafaru ma 'arafu, ma pada perkara 'arafu yang telah mengetahui siapa mereka, kafaru maka menjadi kafir siapa mereka, bi dengan ma'arufu. Fala'natullahi, maka utawi laknatnya Allah itu 'alal kafirin, itu atas orang-orang yang kafir. Ini ayat Al-Quran menerangkan tentang peringatan Al-Quran, peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara umum adalah siapapun juga yang sudah tahu terhadap hukum-hukum agama, dirinya sudah tahu terhadap hukum-hukum agama, lantas dirinya menjadi kafir. Menjadi kafir itu berarti kalau secara umum berarti dirinya tidak mematuhi lagi hukum-hukum yang sudah kita ketahui. Contohnya, kita tahu hukumnya orang Islam wajib menjalankan sholat, tapi dirinya tidak mau melakukan sholat. Paham ya? Orang Islam tahu hukumnya tidak boleh makan haram riba, tapi orang Islam sudah mengetahui tambah makan haram, dan maka orang-orang yang seperti ini fala'natullah 'alal kafirin, maka laknatnya Allah atas orang-orang yang kafir, atas orang-orang yang. Oleh karena itu diceritakan di dalam Al-Quran, wa qala ta'ala fi qissati Bal'am bin Ba'ura, diceritakan ada seorang ulama top luar biasa, doanya mustajab, doanya qabul, doanya tidak ditolak oleh Allah. Itu namanya Bal'am bin Ba'ura. Di dalam Al-Quran diterangkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'azmahu asyaitanu fakana minal ghawin. Watlu, dan bacakanlah ya Muhammad, alaihim atas mereka, ya mereka kepada umat Muhammad, kita juga kepada kita umat Muhammad, naba'al ladzina, ceritanya seseorang, ataina yang telah kami berikan kepada, ataina yang telah memberikan siapa kami kepada alladzi, orang itu, anak Adam itu, ayatina pada ayat-ayat kami. Dia sudah diberikan ayat-ayat, sudah tahu hukum-hukum agama. Fansalakha minha, maka kemudian dirinya melepaskan, tidak memakai hukum-hukum agama itu lagi. Fa'atsbahu syaiton, maka lantas seseorang itu mengikuti hawa nafsunya, mengikuti setan. Fakana minal ghawin, maka ada orang itu minal ghawin, termasuk orang-orang yang tersesat. Jadi ini hukumnya bagi orang yang sudah tahu kemudian melanggar, itu dosanya menjadi sangat besar. Paham ya? Ini ceritanya Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura itu adalah muridnya Nabi Musa. Dia itu adalah utusannya Nabi Musa. Pernah suatu ketika Nabi Musa mengutus dakwah di suatu tempat di daerah Madian. Dalam perjalanan ke sana kemudian disambut oleh Raja Madian, dihormati sedemikian rupa, dipersiapkan rumah kediaman, kemewahan yang luar biasa. Sehingga dirinya lupa terhadap dakwah. Sehingga dirinya lupa utusan dakwah, malah justru menjadi pengikut agamanya, tradisinya orang-orang Madian.
Ini adalah cobaan terbesar. Jadi cobaan terbesar sebagaimana apa yang dilakukan oleh Bal'am bin Ba'ura adalah tugas kita, tugas seorang ulama, tugas seorang santri, tugas sebagai seorang muslim itu adalah bagaimana kita ini menebarkan dakwah, menebarkan amar ma'ruf nahi mungkar semampu kita. Tapi biasanya godaan terbesar daripada orang-orang yang dakwah di jalan Allah itu adalah nafsu memperturutkan nafsu duniawinya, memperkaya diri, nafsu-nafsu duniawinya. Maka oleh karena itu kehancuran Bal'am bin Ba'ura sampai kemudian, ya, coba yang di sana jangan ramein. Kemudian Bal'am bin Ba'ura ini sampai suatu ketika Nabi Musa memerintahkan umatnya untuk masuk ke daerah suatu negara. Negara itu kemudian minta karena takut akan didatangi oleh Nabi Musa dan murid-muridnya Nabi Musa, Bani Israel, maka minta sama Bal'am bin Ba'ura untuk berdoa. Karena Bal'am bin Ba'ura itu terkenal seorang ulama yang punya doanya mandi, atau yang disebut dengan orang yang punya Ismul A'zam. Asal berdoa akan dikabulkan oleh Allah. Asal berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya Bal'am bin Ba'ura. Kemudian Bal'am bin Ba'ura menuruti. Wakil di sini diterangkan, saya mendengar dari Syekhina Maimun Zubair, awalnya Bal'am bin Ba'ura tidak mau. Saya tidak mau. Itu Nabi Musa itu kan nabiku. Nabi Musa ini yang mengutus saya. Saya tidak mau kalau mendoakan jelek untuk Nabi Musa dan kaumnya. Akhirnya ini penguasa-pengusaha kasih uang banyak lewat istrinya. Jadi lewat istrinya Bal'am bin Ba'ura. Sudah, makanya dirayu oleh istrinya Bal'am bin Ba'ura. Akhirnya Bal'am bin Ba'ura itu mau mendoakan agar Nabi Musa dan kaumnya tidak bisa masuk ke negara itu. Sehingga Nabi Musa itu sama Nabi Harun putar di padang pasir Tih selama 40 tahun dan meninggal dua-duanya, Nabi Harun sama Nabi Musa meninggal di padang Tih itu. Paham ya? Ini doanya siapa? Doanya orang terdekat Nabi Musa. Bayangkan, ini orang utusannya Nabi Musa. Bahasanya kalau orang Jawa itu malah ncerengkali koncone dhewe. Malah ncerengkali koncone dhewe. Malah menjadi menggunting dalam li. Ini ternyata orang-orang munafik itu tidak hanya sekarang, tapi zamannya Nabi Musa sudah ada. Ini utusannya Nabi Musa justru membela musuh karena apa? Fulus. Karena apa? Fulus. Karena kemewahan duniawi. Naudzubillah summa naudzubillah. Sampai kemudian mendoakan Nabi Musa, Nabi Harun menjadi orang tersesat dan meninggal dunia di perjalanan. Itu doanya Bal'am bin siapa? Bal'am bin, karena konsentrasi sama makanan makanya tidak bisa aja. Ya Allah, ini termasuk termasuk orang-orang yang tersesat dalam makanan saja. Paham apa paham? Ya, akhirnya Nabi Musa, Nabi Harun meninggal dalam perjalanan. Tapi Nabi Musa akhirnya minta sama Allah, ya Allah, kenapa saya bisa bingung di sini ya Allah? Selama 40 tahun kami bingung di padang Tih ini. Kenapa ya Allah saya bisa sampai seperti ini? Jawabnya Allah Subhanahu wa taala, itu sebab doanya Bal'am bin Ba'ura yang punya Ismul A'zam sehingga kamu tersesat di situ selama 40 tahun. Ya Allah, dengan kekuasaan-Mu ya Allah, karena dia sudah dikabulkan doanya, saya minta ya Allah keadilan atasnya. Bahasa singkatnya keadilan atas Bal'am bin. Maka akhirnya Bal'am bin Ba'ura itu kemudian meninggal dunia, dicabut imannya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia mati dalam keadaan murtad dan ilmunya langsung hilang. Saya murtad dan ilmunya langsung hilang, tidak mandi lagi doanya. Karena apa? Karena dirinya kualat sama orang yang berjuang agama. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di sini Nabi Musa berjuang agama dengan kaum Bani Israel, Nabi Harun. Itu kalau orang memusuhi orang yang berjuang di dalam agama, yang dikhawatirkan itu kualat.
mungkin dirinya bisa menghancurkan orang yang dijahati. Masalahnya itu yang dikhawatirkan kualat. Makanya hati-hati kalau orang yang berjuang agama, kita ganggu sama orang-orang yang berjuang agama dengan tulus ikhlas, dikhawatirkan itu kualat. Kalau kualatnya mungkin masih sedikit-sedikit di dunia, kalau kualatnya sampai dicabut iman, berarti neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Contohnya Bal'am bin enggak tahu ya. Siapa contohnya? Bal'am bin Ba'ura. Siapa? Oh, baru ingat ya Allah. Maka oleh karena itu di dalam fansal khafatu syaitan mafakana min al-ghawin hatta qal sampai diceritakan apa Al-Qur'an bersabda famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas fakadzal maka seperti perumpamaannya orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang punya ilmu, sudah belajar agama, sudah pernah pondok pesan, sudah belajar agama, sudah tahu ngaji sulam safinah, sulam taufik sudah pernah, pokoknya sudah tahu pernah ngaji tentang agama, kemudian dirinya meninggalkan agamanya, meninggalkan ajaran-ajaran agamanya itu adalah diibaratkan Al-Quran. Famasaluhu maka perumpamaannya mereka itu adalah kamasalil kalbi, seperti perumpamanya anjing. Perumpamanya intahmil alaihi yalhas lamuno, atau jika kamu mendorong siapa kamu alaihi atas anjing itu, yalhas melet-melet saja. Anjing itu kau suruh ke sana, dorong ke sana, melet-melet saja. Atau truhu yalhas, kau tinggalkan melet-melet saja. Apa melet-melet atau melet-melet? Bahasa Indonesia melet-melet apa? Hah? Kau kasih makan melet-melet, enggak kasih makan melet-melet. Orang yang rakus itu kayak anjing. Contoh orang yang rakus itu anjing. Kamu kasih makan melet-melet, kau kasih makan itu anjing. Umpamanya ya, kau kasih makan melet-melet apa tidak? Kau biarkan melet-melet apa tidak? Itu namanya rakus. Pejuang orang yang berjuang agama, penyakit kronisnya itu kalau yalhas, sidik-sidik yalhas, melet-melet terus sedikit-sedikit ya Allah, sedikit-sedikit fulus. Mau ngaji fulus, mau berjuang fulus, mau sholat fulus. Kadang-kadang mau sholat Jumatan, wani piro suruh saya Jumatan, betul? Sedikit-sedikit wani pi yalhas, itu namanya melet famasaluhu kamasalil kal intahmil alaihi yalhas au tatruku fakadzalika, begitu juga al-alim al-fajir. Begitulah orang yang alim, orang yang tahu agama, orang yang pernah nyantri, orang yang tahu ilmu agama, yang jahat. Fa inna Bal'am utiya kitab Allah taala fa ahlada ila syahwat. Karena Bal'am itu, karena dia memperturutkan syahwatnya, fasubbiha bil kalbi, maka diserupakan Bal'am bin Ba'ura itu dengan anjing. Sawaun utiyal hikmah aw lam yu'ti fa huwa yalhas. Apakah datang kepadanya hikmah atau tidak datang, tetap saja melet-melet. Datang nasihat atau tidak dinasihati, naudzubillah summa naudzubillah. Karena yalhas ila syahwat, karena dia melet-melet atau rakus terhadap masalah syahwatnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi permasalahan kronis kita sekarang ini adalah kalau dirinya tidak bisa, bahasa Syekhina Maimun Zubair itu, dirinya tidak bisa ngempet. Dirinya tidak bisa tidak bisa ngempet, itu permasalahan kronis. Permasalahan kronis seseorang itu tidak bisa ngempet. Jadi seorang suami tidak bisa ngempet, hancur keluarganya, betul? Jadi seorang istri tidak bisa ngempet, hancur keluarganya. Jadi santri tidak bisa ngempet, hancur santrinya, betul? Jadi ustadz tidak bisa ngempet, hancur ustadznya. Jadi pengusaha tidak bisa ngempet, hancur usahanya, betul apa betul? Maka sama Syekhina Maimun Zubair, orang itu upayakanlah bisa ngempet supaya tidak yalhas, tidak melet-melet terus. Ini kuncinya. Syekhina Maimun Zubair itu kuncinya. Takwa itu adalah ngempet. Takwa itu sebagai ngempet hawa
ngempet hawa nafsu. Kalau maunya mau-mau saja, ya. Nafsu itu mau-maunya saja. Jabatan itu kalau mau-mau saja. Segala macam mau-mau saja. Betul apa betul? Wa qala Isa alaihi salam, masalul ulama'i su kama salih sokhratin. Nabi Isa mengatakan, perumpamanya ulama-ulama su, saya menganggap di sini tidak harus ulama-ulama yang besar, tidak. Pokoknya orang yang sudah belajar agama, sudah tahu hukum agama. Ada ulama itu kan ulama tingkat santri, ulama tingkat ustadz, ulama tingkat kiai, ulama tingkat syekh. Betul apa betul? Santri kalau sudah belajar agama, sudah belajar ngaji, berarti sudah tahu ilmu. Berarti dia adalah bagian daripada orang-orang yang ngerti ilmu agama. Ini kata Nabi Isa alaihissalam, perumpamanya orang yang sudah alim, orang yang sudah tahu ilmu agama, itu kan masalah sokhrotin, seperti perumpamanya batu besar. Waqat ala famin nahar. Ulama yang jahat, orang yang tahu ilmu agama yang jahat, itu adalah seperti batu besar yang dijatuhkan di famin nahar, di alirannya sungai. La yatasrabul ma, dirinya tidak bisa menyerap air, wala yatatrukul ma, dan juga tasrabul ma, tidak bisa minum air, wala yatatrukul ma, dan dirinya tidak bisa menghentikan air. Yakhlusu ila zar'i, yang sampai di apa itu dengan batu itu pada tanaman-tanaman. Wa masalah ulama isu mislu qanatil hissi. Perumpamanya ulama-ulama jahat itu adalah seperti di sini adalah seperti aliran WC, seperti aliran WC. Zahirajis wa batinuna natn. Luarnya kelihatan bagus, terbuat dari batu, ya. WC itu kadang-kadang kan ada yang bagus, betul apa bagus? Pakai klosetnya bagus, dalamnya kelihatannya cakep, pakai pengharum-pengharum yang luar biasa, kelihatannya seolah-olah itu luar biasa. Itu WC-WC yang hebat, seperti WC di hotel, WC-WC di tempat-tempat yang istimewa. Tidak seperti yang di jauh-jauh sana yang masih belum begitu itu ya. Jadi seperti itu. Perumpamanya ulama jahat itu seperti apa WC tadi. Kelihatannya luarnya bagus, tapi dalamnya natnun, dalamnya baunya busuk. Betul apa betul? Ada enggak WC-nya orang bagus, orang hebat, yang cakep WC-nya, tapi dalamnya kira-kira harum apa tidak? Harum apa tidak? Sama saja, ya. Sama saja. Orang Bongo sama, orang Jayapura sama. Betul apa betul? Yang di istana walaupun kelihatannya bagus, dalamnya sama apa tidak? Sama. Itu ulama su, ulama-ulama jelek itu diumpamakan seperti ini. Wa mislul kubur. Dan seperti ulama jahat itu perumpamanya seperti kuburan. Zahira amir, luarnya kelihatannya bagus, tapi dalamnya adalah tulang belulang saja. Betul apa betul? Fahadil ahbar, maka oleh karena itu dengan ini ahbar wal asar tabinu annal alim alladhi min abna'id dunya, menjadi jelas bahwasanya orang yang tahu agama itu daripada orang-orang yang menjadi anak-anak dunia, orang-orang yang menjadi penghamba dunia, ahassu halan, itu yang lebih serendah-rendahnya perilaku, wa asaddu azaban, dan sangat keras-kerasnya siksaan, minal jahil, daripada orang-orang bodoh. Wa annal faizin al muqarrabin, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendekat kepada Allah, hum ulamaul akhirah. Orang yang beruntung itu adalah ulama-ulama akhirah. Walahum alamat, dan bagi ulama akhirat itu ada beberapa tanda-tandanya. Ulama akhirat itu ada tanda-tanda. Faminha alla yatlubad dunya bi ilmih. Yang pertama, tandanya ulama akhirat, ulama yang bagus, ulama yang membajiri al ulama warasatul anbiya, itu yang pertama, alla yatlubad dunya bi ilmih. Dirinya tidak mencari dunia dengan ilmunya. Dirinya tidak menjual agama, menjual dunia dengan ilmunya. Ya, dengan ini yang paling utama. Yang pertama, ulama-ulama akhirat. Fa inna aqalla darajatal alim, maka yang paling terbawah daripada derajatnya orang alim, ayyudraka haqaratud dunya. Dirinya mengetahui tentang kehinaan dunia yang fata morgana, yang sebentar seperti fata morgana.
wa hissataha dan rendahnya dunia, wa qaduratiha dan keruhnya dunia, wa ansiramiha dan terputusnya dunia, wa azmul akhirah dan mengagungkan akhirat, wa dawamiha dan kekalnya di akhirat, wa sifai naimiha dan bersihnya nikmat-nikmat akhirat, wa jalalati mulkiha dan keagungan kerajaan di akhirat nanti. Maka oleh karena itu ini ulama-ulama akhirat yang lebih mementingkan karena Allah, karena akhirat, bukan karena dunia saja, ya, bukan karena dunia. Di dalam makalah diterangkan gini, wa innahuma qaddarrataini mahma ardaita ahaduma askhatatil ukhra. Sesungguhnya dunia dan akhirat itu seperti dua orang yang sedang bermusuhan. Bahasanya maru. Mahma ardaita ahaduma, ketika kamu suka dengan salah satunya, maka yang satunya tidak suka. Kalau kamu suka akhirat, maka kamu menjadikan sebab tidak suka terhadap dunia. Dunia itu hanya menjadi perantara, bukan tujuan. Sama sekali tidak menjadi tujuan. Obsesi dirinya itu bukan dunia, tapi obsesi utamanya adalah akhiratnya. Wa innahu kal masyriq wal maghrib, dan perumpamanya adalah seperti timur dan barat. Mahma qarubat min ahadima, ketika kamu mendekat keduanya, maka kamu akan menjauh salah satunya. Dunia dan akhirat itu diibaratkan timur dan barat. Kalau kamu menuju timur, maka kamu akan semakin jauh dari barat. Betul? Kalau kamu merapat ke barat, maka kamu semakin jauh daripada dunia. Akhirat itu seperti itu. Dorotani, bermusuhan salah satunya. Maka oleh karena itu kita harus punya pilihan. Pilihan yang terbaik dalam Al-Quran itu adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Orang yang pintar, orang yang cerdas itu adalah selalu motivasi hidupnya, moto hidupnya itu adalah bagaimana mendapatkan dunia baik untuk akhirat. Ya, dunia baik, akhirat baik, terjaga dari api neraka. Tapi kebaikan dunia akhirat itu tidak bisa disamakan. Umpamanya yang di sini dapat 100%, yang di sini 100% tidak bisa. Sebab dunia ini hanya mazra'ah, tempat berkebun. Tujuan akhirnya adalah akhirat. Jadi tidak boleh disamakan. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat sama sekali tidak bisa dibandingkan. Bagaimana bisa dibandingkan? Kamu hidup di dunia tidak ada tidak ada seperempatnya satu hari di akhirat. Satu hari di akhirat. Kamu di akhirat itu satu hari sama dengan 1000 tahun hidup di dunia. Padahal hidup kamu tidak ada, makanya tidak ada seperempatnya, seperpuluhnya satu hari di akhirat. Seperempatnya, seperpuluhnya di akhirat. Tidak ada. Bagaimana? Kalau seperpuluhnya kan 100 tahun. Jadi satu hari di dunia, kalau seperpuluhnya satu hari di sana, kita 100 tahun. Padahal umurnya manusia itu kurang lebih adalah 60 sekian. 60 lah ya, rata-rata 63 seperti Rasulullah. Itu berarti kita seperpuluhnya, separuhnya seperpuluh. Kurang lebih kita hidup di dunia seperpuluhnya satu hari di akhirat. Maka bagaimana bisa dibandingkan? Maka oleh karena itu orang yang pintar dan cerdas, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Wa fi ahbari Daud alaihi salam hikayah anillahi ta'ala. Diriwayatkan daripada Nabiullah Daud alaihi salam yang diceritakan daripada Allah, anna adna ma asna'u bil alim, sesungguhnya yang paling terbawah dari apa yang dilakukan bil alim dengan orang yang alim, yang paling terbawah, inna adna ma asna, yang aku lakukan kepada orang yang alim, idza asara syahwatu ala mahabbati. Idza asara, ketika lebih mendahulukan syahwatnya daripada mencintai diriku. Kata Allah Subhanahu wa taala, an ahrimahu ladzida munajati, ya munajati. Maka
aku akan halangi orang itu nikmatnya untuk munajat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu apa yang paling terbawah, yang paling terendah daripada, masihkah di antara kita munajat seperti itu, nikmat seperti itu? Ada apa tidak? Hati-hati. Ya Daud, la tas'al an aliman qad askarat dunya fayasudduka an tariqi mahabbati. Wahai Daud, jangan engkau bertanya kepadamu an aliman, ani daripada saya, aliman kepada orang alim yang dirinya telah dimabukkan oleh perkara dunia. Hati-hati. Di sini diterangkan, jangan engkau latas al-ani aliman daripada orang alim yang dirinya telah dimabukkan terhadap perkara dunia. Fayasudduka an tariqi mahabbati. Itu menyebabkan kamu terhalangi daripada mencintai diriku. Ulaika, orang-orang yang tokoh agama, orang-orang yang ahli agama, orang-orang yang sudah ngerti ilmu agama, tapi dirinya lebih mendahulukan perkara dunianya, mahabbahnya kepada dunianya, itu dikatakan qutta'ut thariq. Itu adalah para begal-begal, para perampok-perampok. Itu para hati-hati, ada tidak perampok di sini? Ada apa tidak? Ala ibadi, atas hamba-hambaku. Dia itu adalah perampok-perampok atas hamba-hambaku. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya Daud, idza ra'aita li taliban fakun li khadiman. Ya Daud, ketika engkau mencari seseorang yang mencari diriku, maka jadilah kamu baginya menjadi khadim. Ya Daud, man rudda ilayya hariban katabtu jahidan lam azibu abadan. Ya Daud, barang siapa orang itu dikembalikan, orang itu man radda, dikembalikan ilayya hariban, dengan mencari orang itu mencari, berupaya untuk usul ilallah, mencintai Allah, maka katabtuhu, maka aku tulis baginya jahidan, orang yang ahli orang yang ahli nemuaki, orang yang ahli menemukan perkara perkara baik dan perkara jelek. Orang yang bisa membedakan perkara baik, perkara jelek. La mu'adzibhu abadan. Orang itu tidak akan aku siksa selama-lamanya. Jadi orang yang selalu mengerti bahwa dirinya adalah orang yang merasa bahwa dirinya hariban, lari menuju Allah, bersungguh-sungguh, orang itu tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika qala Hasan rahimahullah, uqubatul ulama mautul qalbi. Siksaannya para ulama, orang-orang yang tahu ilmu agama, itu adalah mautul qalbi, matinya hati. Tolabud dunya bi'amalil akhirah, yaitu mencari dunia dengan berbemper akhirat. Mencari dunia, bempernya akhir. Ada apa tidak ya? Hati, ini masalah hati, masalah hati. Wa qala Sa'id bin Musayyib rahimahullah, idza ra'aitum alim yaghsal umara fawallisun. Kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah, kalau kamu melihat ada orang alim kok selalu saja yang dia itu kumpuli para pejabat-pejabat, fawallisun, maka dia itu adalah maling. Maka dirinya adalah maling. Ulama senengnya kumpul sama pejabat terus, kesana kemari sama ulama, pejabat A, pejabat B, kesana kemari dengan pejabat A, pejabat B, tidak pernah ngurusi umat, tidak pernah ngajari ngaji, ustad, tapi tidak pernah ngajar ngaji. Ada enggak? Ada apa tidak? Ustad kesana kemari, ceramah kesana, tidak pernah ngajari ngaji, kumpulnya sama pejabat, supaya dia mendapatkan keuntungan duniawi. Kumpulnya sama pejabat terus, tidak pernah ngurusi umat, tidak pernah ngajar ngaji, tidak pernah ngurus majelis taklim. Urusannya adalah sama pejabat, sana sini. Tidak pernah ngurusi orang-orang miskin, tidak pernah ngurusi orang-orang santri. Nah, orang-orang seperti itu dikatakan dalam kitab ini lisun, ulama-ulama maling. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu kalau ulama saja masih dikatakan maling, bagaimana kalau ada ulama senengane kumpul sama pejabat? Jongosnya maling. Naudzubillah, Masya Allah, maling tapi jongos lebih rendah
lebih rendahlah. Naudzubillah summa naudzu. Makanya oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yuk niatkan di dalam hati semampu kita. Kita belajar agama dengan sungguh-sungguh. Tapi belajar agama niatkan supaya ilmu ini manfaat. Minimal untuk diri kita. Ajari ngaji. Kalau kamu, makanya ada seorang ulama, orang ahli bijaksana itu gini. Jadi kalau kamu nanti keluar dari pesantren, niatkan kamu di rumah bikinlah kamar kecil, gubuk, walaupun 2x2 atau 3x3. Di tempat itu kalian niatkan. Kamu habis dari pesantren niatkan. Kamu ngajari ngaji. Ilmu kamu nasrul ilmi. Kamu di situ mungkin punya keponakan. Tidak punya anak, keponakan kamu. Ayo nak, ngaji sama saya. Walaupun 1 orang. Kamu tidak punya keponakan, punya anak. Anak kamu ajari ngaji di situ. Anak kamu ajari ngaji di situ. Karena tidak ada tetangga. Anak kamu ajari ngaji di situ. Tidak ada keponakan, anaknya tetangga, walaupun 1 orang. Di kanan kiri tidak ada orang karena kamu mungkin di tengah hutan sendirian kayak Tarsan. Tidak ada orang, yang ada adalah binatang-binatang. Karena kamu dari pesantren tapi santri tapi jadi Tarsan, tidak ada teman, tidak ada keluarga, maka bikin 1 kamar itu, belajar kamu sendiri di situ, ngaji, baca Al-Quran, kitab-kitab kamu pelajari di tempat itu. Maka kalau kamu seperti ini, maka kamu akan diangkat derajat kamu oleh Allah Subhanahu. Paham? Niatkan. Salah satu indikator santri tidak manfaat ilmunya, santri ilmunya tidak barokah, ustadz santrinya tidak barokah, kalau ilmunya tidak dimanfaatkan untuk nasrul ilmi. Naudzubillah summa naudzu. Kalau tidak ada orang lain, anak kamu paham? Anak kamu ajari ngaji, jangan biarkan sama ustadz terus semuanya, sebagian ngaji sama kamu. Ya, maka semakin banyak anak, kalau kamu semakin ngajarnya bagus, semakin banyak anak semakin Kira-kira anaknya 2 sama 10 tapi ngaji semua, bagus mana kira-kira? Bagus mana kira-kira? Anak kamu 2, kau ajar ngaji, dapat pahala apa tidak? Kalau 10 ngaji semua, kamu yang ngajar, pahalanya banyak mana? Makanya lebih banyak, lebih bagus. Paham? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya